Apa jadinya ketika sepotong realitas dianggap sudah mewakili kebenaran? Dari situlah lahir klaim paling benar dan merasa paling benar terhadap pandangan lain, membuat kita lebih rendah hati, tidak mudah menghakimi, dan tidak gegabah mengklaim diri yang paling benar. Cermin retak bukan hanya tentang mereka, ia tentang kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Entah kita di waktu yang mana. Apakah banyak hal harus dengan acting? Mungkin hanya terkadang saja. Pertanyaannya, kapan terakhir Anda berakting? Tapi obrolan saat ini tidak tentang itu. Kita akan memulai dengan cermin. Baiklah, mari kita bercermin. Sepertinya gua harus acting sedikit. Kita mulai dengan sebuah puisi pendek dan sangat teramat pendek berjudul Cermin Retak. Salah. Berjudul Ketika Bercermin. Ketika bercermin, cermin retak 1000. Lalu, aku yang mana? Cermin yang retak masih bisa memantulkan wajah, tapi tak pernah menghadirkan kebenaran yang utuh. Narasi ini bukan penghakiman, bukan pula vonis mutlak, bukan juga sebuah dogma atau resep menjalani hidup, apalagi resep makanan. Anggaplah ini sebuah ajakan untuk merenung, sebuah perjalanan batin menatap diri melalui sebuah metafora yang kita sebut cermin retak. Ya, bisa juga cermin rengat. Dalam perjalanan sejarah manusia, selalu ada sekelompok orang yang cara pandangnya terbelah. Mereka melihat dunia hanya dari serpian kecil, lalu menyangka itulah kebenaran utuh. Dari sanalah lahir bias, salah paham, bahkan konflik yang diwariskan turun-temurun. Fenomena ini kita sebut sebagai cermin retak, cermin rengat, bahkan buram. Seperti sebuah kaca yang pecah, ia masih bisa memantulkan bayangan, tapi tidak pernah memberi gambaran yang utuh. Cermin sendiri sejak lama dipercaya sebagai simbol kejujuran. Ia memantulkan wajah apa adanya, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Tapi, bayangkan, jika kaca itu retak, wajah yang kita lihat pecah, bergaris, membingungkan, potongan-potongan kecil seakan-akan berdiri sendiri, padahal hanya serpian saja dari seluruh cermin itu. Apa jadinya ketika sepotong realitas dianggap sudah mewakili kebenaran? Dari situlah lahir klaim paling benar dan merasa paling benar. Penolakan terhadap pandangan lain dan telinga yang tertutup rapat untuk mendengar. Tapi mari kita jujur. Apakah hanya mereka yang bercermin pada pantulan retak? Atau jangan-jangan kita semua di satu waktu tertentu juga pernah melihat diri dengan kaca yang sama? Dari titik ini, kontemplasi dibutuhkan. Bahwa retakan bukan sekedar kelemahan. Ia bisa menjadi pengingat bahwa pandangan kita tidak pernah sepenuhnya utuh. Bahwa kebenaran selalu terbatas, parsial,
hanya sepotong dari mozaik besar kehidupan. Menyadari hal ini membuat kita lebih rendah hati, tidak mudah menghakimi, dan tidak gegabah mengklaim diri yang paling benar. Bayangkan, seseorang hanya melihat sepotong wajah di balik cermin pecah. Lalu, ia menyangka itulah wajah yang lengkap. Begitulah manusia ketika terjebak dalam pandangan sempit. Namun ada sisi terang dari retakan itu. Dari celah-celahnya cahaya bisa masuk, memberi kesempatan untuk belajar, memperluas pandangan, dan memahami bahwa hidup tidak sesederhana satu pantulan saja. Pada akhirnya, cermin retak bukan hanya istilah. Ia adalah peringatan bahwa manusia bisa hidup dalam ilusi bayangan yang salah. Tapi, ia juga sebuah kesempatan bahwa dari retakan itu bisa lahir kesadaran baru. Maka ketika kita menatap kaca dan melihat retakan, pertanyaannya sederhana. Apakah kita akan menolak bayangan itu? Atau berani mengakui bahwa wajah kita memang tidak pernah sempurna? Barangkali memang tidak harus sempurna. Retakan tidak menghancurkan cermin. Ia hanya mengingatkan bahwa kebenaran bukanlah satu wajah utuh, melainkan mozaik dari pengalaman, pengetahuan, dan keterbatasan manusia. Cermin retak bukan hanya tentang mereka, ia tentang kita semua. Inilah pengantar sebuah ruang renungan yang kita sebut cermin retak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mampir sampai selesai. Yuk, kita uyup kopinya.